Martial Master. Bab 5313. Apakah kamu mengerti? Qin Chen berpikir ketika mendengar kata-kata itu. Maksud gadis kecil itu adalah selama dia bisa mengendalikan nafas kematian ini dan mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam dirinya, dia bisa menutupinya sepenuhnya pada saat itu. Dewa kematian secara alami tidak akan dapat melacaknya. Tuan Muda Chen, ini memang cara yang bagus. Mendengar ini, mata Wang Wumingzu berbinar, dan buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, Anda telah memperoleh warisan asli dari Kaisar Agung. Orang lain mungkin tidak dapat kendalikan napas kematian Dewa Kematian ini, tapi kamu pasti tidak masalah. Sebenarnya, bawahan ini juga ingin memberitahumu. Ini, tapi Xiao Xiao mendahuluinya. Wang Wumingzu mengungkapkan dengan penuh semangat. Benarkah? Qin Chen melirik Wang Wumingzu dengan curiga. Bukankah orang ini terlalu banyak renungan? Tersenyumlah, bukankah kamu dan Gouwa berasal dari desa kecil? Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Pada saat ini, Qin Chen menatap gadis kecil itu dengan binar di matanya. Sepanjang jalan, kemampuan yang ditunjukkan oleh gadis kecil itu terlalu istimewa, jika mata hidup dan mati yin dan yang adalah bakat khususnya sendiri, jika itu adalah bawaan. Bagaimana gadis kecil itu tahu tentang nafas kematian dan hal-hal lain? Tanda tanya. Pengetahuan semacam ini, saya khawatir orang kuat biasa yang terpisah tidak akan mengetahuinya dengan mudah, bukan? Wan Gumingzu terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu tercengang, alisnya sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan perlahan muncul di matanya. Saudaraku, aku tidak tahu bagaimana aku tahu, ketika kamu baru saja bertanya padaku. Hal-hal ini secara alami ada di pikiranku, muncul, dan saya mengatakannya secara naluriah, dan Xiao Xiao tidak tahu dari mana saya mendengarnya. Gadis kecil itu berusaha keras untuk berpikir, tetapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat mengingatnya, sebaliknya, ada rasa sakit yang tajam. Dalam benaknya, dengan tangisan kesakitan aku tidak bisa menahan diri untuk berjongkok dan memeluk kepalaku. Ada bekas rasa sakit di wajahnya sepucat kertas tanpa darah, seolah-olah dia telah menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Dan dia membawa banyak hal yang tidak diketahui dunia. Tuan Muda Chen, gadis ini jelas tidak sederhana. Pasti ada beberapa rahasia tentang dia. Wang Wumingzu datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan lembut. Qin Chen memberinya tatapan kosong. Tidak bisa melihatnya. Apakah itu pedang berkarat misterius sebelumnya, niat membunuh di Laut Mati, atau mata hidup dan mati yin dan yang, Anda dapat melihat bahwa Xiao Xiao tidak mudah. Hanya saja, sejauh ini Qin Chen masih belum mengetahui asal-usul Xiao Xiao, karena tidak peduli bagaimana Qin Chen memandangnya, Xiao Xiao sangat biasa, dan tidak ada yang aneh dengannya. Tetapi ini adalah bagian Xiao Xiao yang paling tidak biasa. Seorang gadis kecil dari desa pegunungan biasa di dunia bawah, yang dapat memicu pedang berkarat misterius dan air laut-laut mati, tetapi tidak terluka oleh niat membunuh yang mengerikan. Tapi yang pasti adalah bahwa Xiao Xiao seharusnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, jika tidak, dia pasti akan merasakannya, dan Qin Chen masih percaya pada perasaannya tentang Tuhan. Oke, tersenyumlah. Qin Chen melangkah maju dan memeluk gadis kecil itu dengan sedikit kesusahan, jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan khawatir tentang itu. Kakak laki-laki percaya padamu. Suatu hari, kamu akan mengingatnya. Petik 2. Gadis kecil itu mengklik mengangguk, bersandar lemah di bahu Qin Chen, mata hitam besar itu lembut dan cerah, seperti benda paling jernih dan tanpa celah di dunia. Myriad Bone Ming Patriarch, lanjutkan perjalananmu. Aku ingat Gui Kuling Rich yang berbahaya di tanah terbengkalai ada di dekat sini. Kamu segera pergi ke sini. Pertama-tama aku akan memasuki dunia yang kacau untuk menaklukkan Jenderal Makam Mingyan dan orang lain, dan mencoba menerobos secepat mungkin untuk mengendalikan jalan ini. Nafas kematian. Titik. Sebelum itu, Anda tidak boleh dilacak oleh Dewa Kematian. Setelah mengatakan itu, Qin Chen membawa gadis kecil itu dan menghilang di sesaat, memasuki dunia yang kacau, dan kemudian menghubungkan dunia yang kacau ke Wang Wumingzu. Hanya menyisakan Wang Wumingzu sendirian di dunia luar.
Untuk mengendalikan nafas kematian ini, Qin Chen harus menerobos detasemen ganda, jika tidak dengan basis kultivasinya saat ini. Sama sekali tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi nafas kematian ini. Saya. Wang Mingzu memandang dirinya sendiri yang merupakan satu-satunya yang tersisa dalam kehampaan tak berujung, dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Ya, bawahan ini menerima perintah. Wang Mingzu berkata dengan getir. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Saat ini, di dunia yang kacau. Engah. Makam Jenderal Mingyan berlumuran darah, dan terbang terbalik, seluruh tubuhnya dalam keadaan malu. Di sampingnya, ada Sagui, Ming Dao, Yang Mulia Dewa Tianyin, Liu Jue Mingnu dan pembangkit tenaga listrik terpisah lainnya, memandangnya dengan acuh tak acuh. Dan di belakang makam Jenderal Mingyan ada 6 pembangkit tenaga transenden termasuk transendensi puncak tingkat pertama yang dibawa olehnya pada saat ini. Mereka semua memandang Sagui dan yang lainnya dengan marah, gemetar ketakutan, masing-masing terluka. Dalam hal kultivasi, kelompok orang ini memiliki penguasa makam dunia bawah, dan mereka jelas jauh di atas hantu. Tetapi yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerang, serangan mereka tampaknya melemah tanpa batas. Hanya dapat melepaskan kurang dari 1% dari kekuatan tempur, tetapi ditekan oleh Sagui dan lainnya. Sagui, sebenarnya tempat apa ini? Juga, kapan kamu mengkhianati Lord Reaper? Detasemen tingkat puncak itu berkata dengan kaget dan marah, melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri. Ada cibiran di sudut mulut Sagui, dia sama sekali tidak memperhatikannya, dia hanya melihat ke makam Jenderal Mingyan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan makam Jenderal Mingyan, jangan buang waktumu, di dunia tuanku, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, kenapa kamu tidak pergi denganku? Aku telah berlindung pada tuanku dan menerima perlindungan kemuliaan tuanku. Mulai sekarang, aku akan bisa mendapatkan pijakan di dunia puncak dunia bawah dan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah. Sagui, apakah kamu kehilangan akal dan menjadi gila? Dia berteriak, menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah itu konyol. Dari mengkhianati Lord Deatgat adalah. Lord Deatgat adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tanah terlantar ini. Setelah Anda meninggalkan tanah terlantar, Anda bahkan dapat membuktikan kekuatan Kaisar Dao, menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh dunia bawah. Apa yang telah kamu musnahkan sebelumnya hanyalah tiruan dari dirinya, begitu Dewa Kematian Dewa sendiri datang, kalian semua akan mati di tangan Dewa Kematian Dewa, dan kamu akan hidup selamanya dan tidak pernah dilahirkan kembali. Berisik. Pop. Dalam kehampaan energi pisau es melonjak dan langsung memotong tubuh detasemen puncak-puncak itu, meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Itu adalah Ming Dao yang bergerak. Saat ini, Ming Dao tidak menyembunyikan kultivasinya, dan aura transendensi di puncak tingkat pertama terus mengalir. Di dunia kacau Qin Chen, meskipun lawannya sama dengan dia di puncak level pertama, saat bertarung, lawan tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Tingkat detasemen puncak itu mendengus kesakitan, tetapi menatap Ming Dao dengan marah, matanya yang dingin seperti bilah pisau ingin merobek Ming Dao secara langsung. Kamu masih berani menatapku dengan mata seperti itu? Wajah Ming Dao tenggelam dan dia mendengus dingin. Kamu semut yang bodoh, kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat tuannya, jadi apa itu Dewa Kematian? Bahkan seorang jari tuan kepala bahkan tidak bisa dibandingkan. Tuan adalah eksistensi tertinggi di dunia bawah ini. Ming Dao mendengus dingin, maju selangkah, dan baru saja akan menyerang. Pada saat ini, ledakan. Kekuatan tak terlihat turun, dan Qin Chen langsung muncul di dunia yang kacau. Tuan. Melihat kedatangan Qin Chen, Ming Dao, Sagui dan yang lainnya semua tampak serius dan penuh hormat. Mereka langsung berlutut dan menatap Qin Chen dengan khusyuk. Bangun. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat segera mendukung Ming Dao dan yang lainnya, mengangkat mereka seketika. Terima kasih, Tuan. Ming Dao dan yang lainnya berdiri, mata mereka sangat liar.
Ini adalah tuannya, keberadaan yang mereka bersumpah untuk diikuti, dan penguasa dunia bawah yang ditakdirkan di masa depan. Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh dan menelan. Yang ini adalah orang yang membunuh klon Lord Reaper. Dia bukan orang biasa, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya klon Lord Reaper. Bahkan satu klon saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh detasemen puncak ganda mereka. Dan orang di depannya memiliki kemampuan untuk membunuh avatar dewa-dewa, tetapi dia tidak membunuh mereka, tetapi membawa mereka ke dunia yang aneh ini. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Jenderal Makam Dunia Bawah ketakutan, tetapi menekan rasa takutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang mulia? Dengan kekuatanmu, kamu dapat membunuh kami. Jika demikian, apa yang akan kamu lakukan jika kamu pergi?" "Saya menunggu." Mengertakkan gigi. Apakah Anda tahu bahwa jika Anda membunuh klon Lord Reaper sendiri pasti mengetahuinya? Hanya perlu beberapa saat untuk datang ke sini dengan kekuatan Lord Reaper, dan Anda pasti akan membayar harganya ketika saatnya tiba untuk rencana saat ini. Anda satu-satunya cara adalah membiarkan saya pergi, dan kemudian mengakui kesalahan Anda kepada Dewa Kematian Dewa, dengan saya berdiri di samping untuk berbicara untuk Anda. Jika Dewa-Dewa Kematian senang, mungkin dia akan mengampuni hidupmu. Qin Chen tersenyum. Melihat Jenderal Makam Mingyan, "Saya berani menghancurkan avatar Dewa Kematian, apakah saya masih takut dengan tubuh aslinya?" Jenderal Makam Mingyan mengertakkan gigi. "Jangan terlalu sombong, kekuatan Dewa Kematian sama sekali tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Avatar itu bahkan tidak 1% dari kekuatan Lord Reaper. Saya tahu bahwa pendukung Anda adalah Raja Hantu Hutan, tetapi meskipun Raja Hantu Hutan juga penguasa area terlarang, dia sama sekali bukan lawan Dewa Maut. Tidak ada keraguan bahwa dia harus mati." Petik 2. Tingkat detasemen puncak itu juga berteriak panik dan marah. Tuan dari area terlarang juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Dewa Kematian jelas merupakan kelompok penguasa yang paling kuat di area terlarang, tetapi Raja Hantu dari Hantu Hutan lebih lemah dari Dewa Kematian. Qin Chen melihatnya sambil tersenyum. Keduanya saling memandang. "Siapa bilang di belakang panggung saya milik Raja Hantu Hutan?" Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terkejut, dan menatap Qin Chen dengan ngeri. "Apa maksudmu?" Qin Chen tersenyum cerah. "Ada apa?" Petik 2. "Kamu, apa maksudmu?" Qin Chen tersenyum dan berkata, "Aura hutan gelap di kursi ini diperoleh dengan menghancurkan kesadaran spiritual Raja Hantu Hutan Gelap. Oh, omong-omong, perasaan ilahi ini masih didapat dari putranya Mingsu. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Mingsu sebagai putra Raja Hantu Hutan." "Bukan." Petik 2. Mingsu. Maka Mingyan akan menunjukkan kepanikan. Qin Chen tersenyum cerah. "Apakah kamu mengerti?" Petik 2. Petik 2. Petik 2. Jenderal Makam Dunia Bawah dan yang lainnya menjadi pucat karena takjub. Mengerti? Orang ini sama sekali tidak berada di bawah komando Raja Hantu Hutan. Tidak heran mereka tidak melihat Raja Hantu Hutan sebelumnya, tetapi hanya melihat kristal tengkorak. Itu hanya pura-pura. Untuk bisa berpura-pura menjadi Raja Hantu Dunia Bawah Hutan tanpa dikenali oleh Tuan Reaper, kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain? Ekspresi Jenderal Makam Mingyan menjadi semakin rumit. Kamu sangat berani." Petik 2. Gila. Ini adalah musuh dari dua area terlarang. Dia dengan cepat melihat ke arah Sagui dan yang lainnya, dan buru-buru berkata, "Sagui, apakah kamu juga gila?" Petik 2. Hantu jahat ini hanyalah pembudidaya hantu biasa. Dia memiliki beberapa latar belakang di punggungnya. Dia tidak hanya menyinggung Dewa Kematian, tetapi dia juga menyinggung Raja Hantu Dunia Bawah. Bukankah ini gila? Apa itu? Apakah area terlarang begitu mudah diprovokasi? Hantu itu tiba-tiba mencibir dan berkata, "Kami tidak gila. Makam Jenderal Mingyan adalah pahlawan yang tahu waktu dan urusan. Kamu tidak tahu seberapa kuat tuannya. Tuan adalah reinkarnasi alam semesta. Dia mengendalikan dua aturan utama yang dan yin dan yang. Tempat ini milik tuannya.
Dunia batin, saya bisa mendapatkan kekuatan dunia yang dengan mengandalkan tuanku, dan dengan bantuan ini, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mencapai tingkat dewa kematian di masa depan. Jadi mengapa takut? Petik 2 titik. Mustahil. Reinkarnasi kosmik. Dia tidak percaya. Jenderal Makam Api Dunia Bawah berkata dengan kaget, kamu gila, reinkarnasi kosmik, bagaimana ini mungkin? Hanya matahari yang dapat menghasilkan reinkarnasi kosmik, dan bahkan jika pihak lain adalah reinkarnasi kosmik, jadi apa? Yang disebut reinkarnasi kosmik baru saja memimpin detasemen kosmik awal setelah reinkarnasi, memasuki keberadaan laut kosmik mereka memang memiliki kekuatan matahari. Tetapi mereka tidak dapat memberi Anda banyak karena di laut kosmik, meskipun reinkarnasi kosmik jarang, bukan tidak mungkin untuk bertemu. Bahkan banyak reinkarnasi kosmik telah jatuh dalam proses pertumbuhan, tidak semua reinkarnasi kosmik bisa menjadi raksasa. Maka Mingyan tiba-tiba akan menemukan bahwa Sagui dan yang lainnya telah ditipu. Sekelompok idiot, orang-orang ini tidak mengerti apa-apa. Menurut Anda, apakah mereka yang bereinkarnasi di alam semesta pasti sangat kuat? Juga, kalian masih mengatakan bahwa tempat ini adalah dunia batin pihak lain, idiot, apa yang kamu tahu? Tom General of Underworld Flame berteriak dengan marah. Reinkarnasi alam semesta baru saja bergabung dengan keberadaan alam semesta asli di mana mereka berada. Dan mereka memang bisa melindungi diri mereka sendiri. Makhluk di alam semesta asli telah melewati siklus alam semesta dan memasuki lautan kosmik, tetapi alam semesta awal ini sama sekali tidak bisa dibawa ke dunia bawah. Di dunia yang memasuki dunia bawah, dia akan diawasi oleh orang dewasa yang mengendalikan hidup dan mati dunia bawah. Akan dipenggal, bagaimana saya bisa memasuki tempat yang ditinggalkan ini? Jenderal Makam Mingyan bertanya dengan cemas. Para idiot ini semuanya tertipu. Sagui dan yang lainnya memandang Jenderal Makam Mingyan dengan kasihan. Sedih. Idiot sebenarnya adalah Jenderal Makam Mingyan, kan? Ini sangat menyedihkan. Lagi pula, mereka semua adalah pembangkit tenaga transenden. Mungkinkah mereka bahkan tidak bisa membedakan antara kekuatan matahari dan dunia di dalam tubuh mereka? Jenderal Makam Mingyan, dunia ini adalah dunia batin tuannya, tidak bisakah kamu melihatnya? Sagui mencibir. Di sini, dunia tubuh bagian dalam. Jenderal Makam Mingyan mengangkat kepalanya, wajahnya berubah. Di sini, ini terlihat seperti itu. Oke, mari kita berhenti bicara omong kosong. Qin Chen memandang Jenderal Makam Mingyan dengan acuh tak acuh, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan sekelompok orang ini. Beri Anda kesempatan untuk segera berintegrasi dengan hukum langit dan bumi di dunia ini, mengintegrasikan kekuatan Anda sendiri ke dunia ini, dan menjadi anggota dunia internal pemuda ini. Dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, Anda akan mati. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Integrasikan dunia ini. Apa yang kamu rencanakan? Detasemen puncak mendengus dingin, Tuan Mingyan telah melihat rencanamu sebelumnya, dan dengan kekuatan dewa kematian dewa, aku khawatir itu akan segera datang. Aku menasihatimu untuk membiarkan saya pergi, dan kemudian menangkap saya tanpa perlawanan, memohon pengampunan Lord Deat. Gat, jika tidak, Anda pasti akan mati. Berisik. Qin Chen melirik acuh tak acuh ke puncak gunung, dan orang ini berjalan keluar dari kematian mata air laut sangat sombong dan mendominasi. Dan sekarang di dunia yang kacau ini di bawah kendalinya sendiri, dia masih sangat sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak berani membunuhnya? Membunuh niat di hati bersama. Ledakan. Telapak tangan hitam pekat besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Telapak tangan hitam pekat ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan itu menghancurkan orang ini dengan berani. Tapi dia tidak bisa bergerak, dan di bawah tatapannya yang ngeri, seluruh tubuhnya langsung mati. Ditutupi oleh tangan raksasa hitam. Dengan embusan, detasemen puncak tingkat ini seperti ayam, yang hancur dan meledak dalam sekejap di tengah jeritan, dan berubah menjadi sumber yang tak berujung dan tersebar. Asal-usul ini langsung diintegrasikan ke dalam dunia yang kacau, yang membuat dunia yang kacau sedikit lebih kuat, dan langit di atas kepala menjadi lebih dalam dan megah.
Itu hanya detasemen puncak tingkat pertama, dan jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya hari ini. Qin Chen memiliki banyak detasemen. Jadi tidak perlu peduli dengan detasemen puncak tingkat pertama. Di antara sekelompok orang di depannya, orang yang paling penting adalah makam Jenderal Mingyan. Oke, giliranmu. Qin Chen memandang acuh tak acuh ke makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya. Serangkaian niat membunuh yang tak terlihat melonjak di dunia, langsung menyelimuti Jenderal Mingyan dan yang lainnya. Aturan jalan surga benar-benar aturan jalan surga. Pada saat ini, Jenderal Mingyan melihat ke sumber dunia yang kacau di atas kepalanya dengan takjub, dan dia dapat dengan jelas merasakan apa yang muncul di sekelilingnya. Adalah sumber unik dari jalan surga, ada perbedaan yang sama sekali berbeda dari dunia bawah dan surga. Mungkinkah tempat ini benar-benar dunia batin pria di depannya? Hah! Melihat bahwa makam Jenderal Mingyan belum bergerak, mata Qin Chen tenggelam dan niat membunuh yang tak terlihat menembus ke dalam tubuh makam Jenderal Mingyan. Ekspresi makam Mingyan berubah, dia ragu-ragu, dan akhirnya menggertakkan giginya. Ledakan. Asal-usul jalannya langsung menyatu dengan asal-usul dao surgawi di dunia kacau di atas kepalanya dalam sekejap. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Dan di belakangnya, 6 makhluk transenden lainnya juga ketakutan saat ini, masing-masing menghubungkan asal mereka sendiri dengan dunia surga yang kacau. Ketika 7 asal-usul terpisah ini terhubung ke dunia yang kacau. Ledakan. Seluruh dunia yang kacau tiba-tiba bergetar. Seberapa kuat asal mula pembangkit tenaga listrik terpisah 2 puncak. Untuk dunia yang kacau saat ini jelas merupakan suplemen yang bagus. Terlebih lagi, makam Jenderal Mingyan bukanlah detasemen puncak ganda biasa, dia bahkan orang kuat yang samar-samar menyentuh alam detasemen 3. Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau memulai transformasi yang unik. Pada saat ini, ketika dunia yang kacau berubah, Qin Chen juga merasakan semua perubahan ini, dan perasaan unik membanjiri hatinya dalam sekejap. Dalam sekejap, kekuatan Vientiane Qin Chen, yang masih agak kabur dan belum sepenuhnya terbentuk, mulai memadat sepenuhnya. Perasaan terpisah ganda sepenuhnya muncul darinya. Hah! Chen Shao, dia. Pada saat ini, Wangu Mingzu, yang menghindari pengejaran Dewa Kematian, tiba-tiba merasakan sesuatu, dan bahkan melihat dunia kacau yang melekat padanya. Dia bisa merasakan bahwa beberapa perubahan khusus sedang terjadi di dunia yang kacau. Bab 5314. Punggungan hantu menangis. Chen Shao menerobos detasemen ganda. Merasakan perubahan di dunia yang kacau, Wangu Mingzu sangat gembira. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa Chen Shao sebelumnya hanya transendensi tingkat pertama, meskipun dia telah mengendalikan sebagian dari kekuatan transendensi tingkat kedua. Dia belum benar-benar melangkah ke kondisi transendensi tingkat kedua. Tapi Chen Shao membutuhkan terlalu banyak kekuatan untuk menerobos, jadi dia terjebak di ambang ini. Sekarang, apakah Tuan Muda Chen akhirnya akan menerobos? Wangu Mingzu sangat bersemangat. Harus diketahui bahwa dia hanyalah sisa jiwa sekarang, meskipun dia telah sombong dan mendominasi sepanjang jalan. Tetapi jika dia benar-benar harus menghadapi para penguasa dari area terlarang yang telah melampaui 3 tingkat dalam hidup dan mati. Pertempuran, Wangu Mingzu cukup takut di dalam hatinya. Meskipun dia mungkin tidak kalah dengan orang-orang itu, tetapi jika dia benar-benar ingin membuat api yang nyata, kecuali dia membakar jejak sumber sisa jiwa ini. Jika tidak dalam hal tingkat kekuatan yang dapat dia timbulkan, dia masih tidak dapat melakukannya. Untuk membandingkan dengan para master dari area terlarang. Tapi begitu Chen Shao menerobos, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Qin Chen yang ditunjukkan sebelumnya, begitu dia benar-benar memasuki detasemen tingkat kedua, kekuatannya akan meningkat pesat pada saat itu. Bahkan jika dia bukan lawan Dewa Kematian, penguasa area terlarang, dia tidak perlu khawatir tentang keamanan. Sama sekali. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dengan berbagai cara Chen Shao, masih tidak masalah untuk melarikan diri. Dengan sedikit latar belakang debu, gerakan yang disebabkan oleh menerobos detasemen ganda pasti sangat besar. Anda tidak dapat menerobos ke sini dengan gegabah, jika tidak maka akan mudah ditangkap oleh master zona terlarang lainnya.
Pada saat itu akan merepotkan jika master zona terlarang lainnya datang untuk menghancurkannya. Pantas saja Master Chen meminta saya untuk pergi ke Ghost Screaming Ridge, jadi dia sudah siap. Selama terbang, pikiran Wan Gu Mingzu bergerak, dan dengan desir, dia langsung menghilang ke langit sebagai aliran cahaya, dan bergegas menuju Gui Cooling Ridge setelah menemukan arah yang benar. Ghost Screaming Ridge adalah tempat berbahaya yang paling dekat dengan tempat ini, penuh dengan keluhan, dan kebanyakan orang tidak ingin memasukinya. Namun, tempat semacam ini adalah tempat yang paling cocok untuk ditembus oleh Qin Chen. Saat ini di dunia yang kacau, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya telah sepenuhnya mengintegrasikan diri mereka ke dalam dunia yang kacau. Gemuruh. Seluruh dunia yang kacau mengeluarkan raungan yang mencengangkan, dengan Makam Mingyan yang mengintegrasikan detasemen puncak ganda ini. Aturan dunia bawah yang terintegrasi ke dalam dunia yang kacau menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan aturannya menjadi semakin menakjubkan. Ini aku. Setelah bergabung dengan dunia yang kacau, maka Mingyan akan langsung merasakan energi yang mencengangkan memasuki tubuhnya. Ketika energi yang ini memasuki tubuhnya, basis kultivasinya benar-benar menjadi semakin kokoh. Dan sebuah perasaan kesempurnaan berlama-lama di hatinya. Pada saat ini, maka Mingyan akan merasa bahwa meskipun kultivasinya belum menembus karena hal ini, kekuatannya pasti meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah kekuatan matahari, ini benar-benar kekuatan matahari. Maka Mingyan mengguncang pikirannya. Pada saat dia bergabung dengan aturan matahari, samar-samar dia melihat tatanan tertinggi di dunia. Dunia, luasnya dunia abadi yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah nafas di luar alam tatanan abadi ketiga. Di masa lalu, dia telah terjebak di alam transendensi di tingkat kedua, tidak dapat menyentuh alam keteraturan abadi di tingkat ketiga, tetapi pada saat ini, setelah dia berintegrasi ke dalam aturan dunia yang dia sepertinya rasakan, keabadian tingkat ketiga di luar tingkat ketiga suasana keteraturan, maka Mingyan akan merasa bahwa jika dia diberikan waktu dan sumber daya yang cukup, tidak akan sulit baginya untuk melangkah ke tingkat ketiga dari tatanan abadi di masa depan. Bukan hanya dia, tetapi di belakangnya, 6 pusat kekuatan terpisah lainnya juga meletus dengan aura alam aspek ilahi Vientin ganda. Ada 3 orang yang samar-samar memancarkan aura dewa berjuta ganda. Bagaimana? Aku tidak membohongimu. Master adalah orang yang benar-benar tak tertandingi. Mampu mengikuti Master dan berjalan di bawah akun Master adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam hidup ini, dan hal yang paling mulia dalam hal ini kehidupan. Ming Dao berkata dengan bangga. Di depan, maka Mingyan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka pada saat ini, mereka melihat ke arah Qin Chen lagi. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang menjulang tinggi yang mencapai ke langit, dan kekaguman muncul dari lubuk hati mereka. Mereka memiliki perasaan bahwa selama Qin Chen mau, satu pikiran dapat dengan mudah membunuh mereka. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak bertemu tuanmu? Adakah orang di sini? Ming Dao mendengus dingin. Mantap. Segera tubuh Jenderal Makam Mingyan terkejut, dan dia buru-buru berlutut dan berkata, saya menunggu, saya telah melihat tuannya. Setelah Makam Mingyan digabungkan ke dalam dunia yang kacau, perolehannya mencengangkan. Pada saat ini, dia merasa bahwa selama dia mau. Ming Dao berkata dengan bangga. Di depan, maka Mingyan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka pada saat ini, mereka melihat ke arah Qin Chen lagi. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang menjulang tinggi yang mencapai ke langit, dan kekaguman muncul dari lubuk hati mereka. Mereka memiliki perasaan bahwa selama Qin Chen mau, satu pikiran dapat dengan mudah membunuh mereka. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak bertemu tuanmu? Ming Dao mendengus dingin. Segera tubuh Jenderal Makam Mingyan terkejut, dan dia buru-buru berlutut dan berkata, saya menunggu, saya telah melihat tuannya. Setelah Makam Mingyan digabungkan ke dalam dunia yang kacau, perolehannya mencengangkan. Pada saat ini, dia merasa bahwa selama dia mau, dia bisa melangkah ke tahap kedua dari alam dewa segudang kapan saja. Tapi ini bukan tempatnya, kita harus menunggu sebentar.
Satu demi satu sumber terus melonjak dan tumbuh di tubuhnya, menyatu dengan dunia yang kacau, membuat aura Qin Chen lebih kuat dan lebih tak tertahankan. Dunia luar. Setelah beberapa jam, Wangu Mingzu akhirnya melihat dunia gelap di kejauhan, tempat hantu menangis. Disitulah Gui Kuling Rich berada, tanpa ragu-ragu, dia langsung memimpin dunia yang kacau menjadi jet pita hitam, dan menyapu kedalaman Gui Kuling Rich dalam sekejap. Gui Kuling. Membentang ratusan juta mil, ada bukit-bukit hitam pekat dan angin di mana-mana. Menurut legenda, beberapa zaman yang lalu, banyak raksasa di tanah terlantar berjuang untuk menguasai tanah terlantar, dan perang besar terjadi di sini. Pertempuran yang menentukan. Setelah pertempuran itu, langit di atas Ghost Creing Ridge menjadi gelap gulita, puluhan miliar jiwa yang kuat mati di sini. Dan bukit-bukit di sini juga dibentuk oleh akumulasi sisa-sisa yang kuat. Setelah itu, meskipun langit dan bumi memiliki atmosfer yang baik dan ada banyak tumbuhan roh dari dunia bawah, sangat sedikit orang kuat di tanah terlantar yang datang ke sini. Karena aura kematian Ghost Creing Ridge terlalu berat, makhluk biasa dari dunia bawah sama sekali tidak dapat memblokir aura kematian yang mengerikan ini, dan itu mengandung niat membunuh, kebencian, kemarahan, dan aura kematian dari pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang tak terhitung. Jumlahnya, Anda dapat mengumpulkan beberapa rumput gelap tingkat tinggi, tetapi pada akhirnya Anda akan disusupi oleh niat membunuh. Dan pada akhirnya Anda akan menjadi gila dan mati selama kultivasi. Bahkan Master Umum yang terpisah tidak dapat menahan kematian dan kebencian yang mengerikan ini. Oleh karena itu, Ghost Creing Ridge adalah salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di tanah terlantar. Orang biasa jarang datang ke sini. Dan tidak ada pusat kekuatan terpisah tingkat atas untuk membangun area terlarang di sini. Segera setelah Wangu Mingzu memasuki Bukit Gui Kuling, angin jahat yang tak terhitung jumlahnya dan energi mati menyapu dirinya, menghantam kristal tengkoraknya dengan suara dentang. Saat Wan Gu Mingzu memasuki Ghost Creing Ridge, Qin Chen sudah merasakan perubahan di dunia luar, dan dia tiba-tiba muncul di samping Wan Gu Mingzu. Tuan Muda Chen. Wang Gu Mingzu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Bukit hantu menangis. Qin Chen memandangi dunia yang gelap dan luas di depannya, dengan angin jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu perbukitan. Dan merasakan gelombang angin pembunuh menghantam tubuhnya, niat membunuh ini seperti pisau tajam yang terus-menerus memotong tubuhnya. Sangat bagus. Qin Chen menunjukkan kepuasan, tempat ini sangat cocok untuk dia hancurkan. Niat membunuh yang mematikan di sini terlalu berat dan orang-orang kuat biasa di tanah terlantar tidak dapat menanggungnya sama sekali, tetapi Qin Chen memahami sebagian dari niat membunuh laut mati. Dan juga berasal dari Kaisar Yuming, jadi dia tidak takut dengan niat membunuh dan Yin Qi di sini, sebaliknya. Banyak orang kuat mati di sini, dan kekuatan dunia bawah yang kuat yang tertinggal sebenarnya merupakan pelengkap yang hebat baginya. Meski begitu, Qin Chen masih merasakan semburan niat membunuh, ingin menembus penghalang fisiknya dan memasuki tubuhnya, ingin menyerang jiwanya sepanjang waktu. Tempat ini masih di pinggiran Ghost Creing Ridge. Masuk lebih dalam dulu. Petik 2. Tanpa jeda Qin Chen meregangkan tubuhnya dan pergi ke kedalaman Gui Kuling Ridge lagi. Maka akan lebih aman baginya untuk menerobos. 2 jam kemudian, ketika niat membunuh yang menyerang tubuhnya sudah membuat Qin Chen merasa menggigil, Qin Chen berhenti bergerak maju. Pada saat ini, Wang Gu Mingzu di samping juga ketakutan, dia hanyalah sisa jiwa, dan ancaman niat membunuh semacam ini baginya benar-benar menakutkan. Qin Chen berhenti, melihat sekeliling, dan mengangguk meskipun dia belum memasuki tempat terdalam itu sudah cukup baginya untuk menerobos. Di sekelilingnya, gelombang niat membunuh menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang, tetapi Qin Chen tidak peduli sama sekali, dia dengan cepat membuang serangkaian spanduk larangan yang dengan cepat jatuh di antara langit dan bumi di sekitarnya. Selain menyiapkan formasi larangan untuk mengisolasi dunia luar, Qin Chen juga perlu menyiapkan formasi pengumpulan Yin di sini. Asal yang diserap oleh terobosannya melalui detasemen ganda benar-benar menakutkan, dan energi Yin yang terkondensasi secara alami jelas tidak cukup. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pembuluh darah yang memancarkan energi gelap yang luar biasa. Ini adalah Qin Chen, dari Mingyan.
Urat biji yang diperoleh dari makam jenderal dan lainnya mengandung kekuatan luar biasa dari dunia bawah, yang dapat membawa sedikit manfaat bagi terobosannya. Dan setelah Qin Chen baru saja selesai mengatur ini, ledakan, niat membunuh dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dengan panik berkumpul ke arahnya. Qin Chen tidak bisa menekan kultivasinya sama sekali pada saat ini. Niat membunuh dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya telah memasuki tubuhnya seperti air pasang. Akumulasi yang tak terhitung jumlahnya membuat Qin Chen secara alami berubah menjadi detasemen ganda pada saat ini, dan semakin lama dia menekannya, letusan kekuatan ini akan semakin mengerikan. Dalam sekejap, niat membunuh dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul tak terkendali dalam jarak 1 juta mil dari Gui Kuling Ridge, seolah-olah hantu menangis dan dewa melolong di seluruh Gui Kuling Ridge. Suara isak tangis itu sepertinya mengguncang dunia. Ini karena Qin Chen telah membuat formasi pengekangan di sekelilingnya. Jika Qin Chen tidak membuat formasi pengekangan, gerakan yang ditimbulkan pasti akan menarik aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dari Gui Kuling. Sayangku. Wangu Mingzu melihat penglihatan yang disebabkan oleh Qin Chen di depannya saat ini, matanya membulat, mulutnya terbuka lebar, seperti orang bodoh. Tuan Muda Chen baru saja menerobos ke detasemen tingkat kedua, apakah perlu dibesar-besarkan seperti itu? Alam tiga transendensi, meskipun satu tingkat, satu hari, tetapi bagaimanapun itu adalah lompatan di alam transendensi, pada kenyataannya. Meskipun berkali-kali akan menyebabkan hantu dari semua fenomena, tetapi itu tidak akan menyebabkan perubahan sebesar itu di Gui Kuling. Baik. Saat ini, pergerakan Qin Chen di depannya bahkan membuat Wangu Mingzu sedikit bingung. Apakah ini benar-benar hanya menerobos detasemen ganda? Bab 5315. Terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh di seluruh Ghost Cry Ridge tampaknya terangsang. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian melonjak seperti air pasang dan mengalir ke tubuh Qin Chen. Kekosongan di tempat syok terus bergetar. Dan suara hantu dan dewa yang melolong meraung dan bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di Gui Kuling Ridge sepertinya terbangun saat ini, melolong kesakitan. Ya Tuhan, ini benar-benar sedikit menyeramkan. Wangu Mingzu mengguncang tubuhnya, dan melihat sekeliling dengan pupil matanya yang gelap. Pada saat ini, seluruh Gui Kuling Ridge tampak hidup, dan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan niat membunuh dan kebencian diarahkan ke sini menatapnya. Perasaan ini benar-benar menyeramkan. Namun, Qin Chen menutup telinga terhadap jeritan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Di tubuhnya kekuatan aturan kematian dipadatkan. Dan beberapa wawasan baru terus muncul. Apakah ini alam Dewa Vientin? Menggabungkan para dewa dengan aturan adalah tampilan proyeksi dari asal-usul aturan mereka sendiri. Dalam persepsinya, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas meledak di benak Qin Chen. Semua fenomena melampaui yang kedua dari tiga alam. Keadaan ini berarti bahwa kekuatan aturan yang dikendalikan oleh diri sendiri telah dikendalikan hingga batas tertentu. Dan dapat menggunakan kekuatan aturan untuk memadat menjadi tubuh Dharma kedua, membentuk dewa aturan yang sangat besar untuk dilawan. Aturan harus berwujud dan tidak berwujud, seperti jalan aturan antara langit dan bumi, mereka hanya mewakili cara kerja antara langit dan bumi. Dan ingin mengembangkan kekuatan aturan menjadi kekuatan seperti dewa yang substantif, dan bahkan menggunakannya dalam pertempuran. Ini berarti bahwa orang ini telah mencapai kondisi puncak di jalan aturan, dan perlu memahami kekuatan aturan sampai ekstrim. Semakin kuat aturannya, semakin kuat pemahamannya, dan semakin kuat kontrolnya, semakin kuat myriad frase secara alami. Ini juga alasan mengapa Qin Chen hampir melangkah ke kondisi detasemen ganda segera setelah bergabung dengan asal-usul surga langit itu sendiri adalah dunia alami kecil yang membiakkan umat manusia dan merupakan tempat di mana semua ras naik. Kekuatan jalan surgawi yang terkandung dalam asalnya sangat menakutkan, mirip dengan alam semesta kecil, dan begitu Qin Chen bergabung dengan alam surga, dia secara alami dapat merasakan semua aturan operasi alam surga, jalan surga dan bumi, dan tatanan tertinggi di alam semesta. Jadi,
Dia akan ada di alam semesta. Setelah menggabungkan asal mula langit, kekuatan segala sesuatu terungkap. Tidak heran reinkarnasi kosmik begitu populer di alam semesta. Alam semesta awal itu sendiri dibiarkan dengan aturan langit, dan itu adalah alam semesta kecil yang lengkap. Yang disebut reinkarnasi kosmik semuanya menyatu dengan asal mula alam semesta asli. Dibebaskan dari reinkarnasi zaman, dibawa ke dalam keberadaan alam semesta. Dan bahkan sampai batas tertentu, mereka dapat menjelma ke alam semesta asli. Jalan alam semesta. Meskipun alam semesta awal besar dan kecil, kuat dan lemah, tidak peduli seberapa kecil atau lemahnya alam semesta awal, tetap saja memiliki aturan hukum langit yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa reinkarnasi alam semesta dilahirkan untuk berdiri pada ketinggian tertentu, mungkin tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa ketika melampaui tingkat pertama, tetapi begitu berlari untuk melarikan diri dari tingkat kedua. Kemungkinan reinkarnasi kosmik setidaknya beberapa kali lebih tinggi daripada laut alam semesta biasa tingkat pertama. Pada saat ini, wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan Qin Chen tiba-tiba sadar setelah benar-benar terkena kekuatan segudang fenomena. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klan gelap ingin menginvasi alam semesta asli. Dan membiarkan generasi muda terbaik dari keluarga kerajaan gelap berintegrasi dengan asal mula alam semesta asli. Karena, setelah berhasil digabungkan, yang akan lahir bukan hanya detasemen tingkat pertama, tetapi detasemen ganda di masa depan. Selama orang reinkarnasi kosmik tidak jatuh ke dalam sungai waktu yang panjang, kemungkinan mencapai tahap kedua dari Myriad of Gods hampir setinggi 90%. Ini juga alasan mendasar mengapa reinkarnator kosmik populer di lautan alam semesta. Di sebagian besar tempat di lautan alam semesta, detasemen ganda sudah cukup untuk membangun kekuatan super seperti klan kegelapan, keluarga Tuoba, dan Anyo Ufu. Ledakan. Sekarang, kekuatan seluruh Ghost Creing Ridge sedang berkumpul menuju Qin Chen, dan dengan berkumpulnya kekuatan-kekuatan ini, satu demi satu kekuatan yang memadatkan kekuatan semua fenomena terus-menerus mengaduk tubuh Qin Chen. Aku sekarang, menyatu dengan surga, benar-benar telah menyentuh ambang alam frasa segudang. Jika aku menerobos dengan paksa, bukannya aku tidak bisa berhasil. Sebaliknya, itu harus menjadi hal yang biasa. Setelah esensi dari fase ilahi, Qin Chen tidak terburu-buru. Di alam semesta awal ada yang kuat dan lemah, dan aturan Dao juga ada yang kuat dan lemah, jadi kekuatan Dharma yang diringkas dengan melampaui alam ganda juga kuat dan lemah. Hati Qin Chen terus-menerus berkedip dengan inspirasi. Hari ini, saya mengendalikan asal-usul langit, memiliki dunia yang kacau, dan dapat memahami kekuatan aturan asli dari banyak pusat kekuatan ganda yang terpisah. Mengontrol asal-usul langit berarti saya telah memahami pengoperasian hukum surga di alam semesta kecil. Artinya saya tidak hanya memahami pergerakan alam semesta dan surga, tetapi saya bahkan dapat membangun alam semesta sendiri. Jauh dari cukup untuk melampaui detasemen biasa. Hati Qin Chen sangat tenang, dan pikirannya sangat jernih. Tujuan kedatangannya ke dunia bawah adalah untuk menyelamatkan Sisi, dan dunia bawah penuh dengan bahaya, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyelamatkan Sisi. Dan invasi kekuatan jurang mengharuskan dia untuk terus melawan, biarkan dia. Mengerti itu apa yang akan dia hadapi pasti tidak mudah. Anda hanya dapat menangani semuanya jika Anda cukup kuat. Semakin kuat pemahaman kekuatan aturan, semakin kuat bentuk Myriad Gods. Kehendak Qin Chen secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan asli di tubuhnya dipadatkan dengan panik, dan kekuatan aturan dengan cepat berkembang satu demi satu. Ledakan. Antara langit dan bumi, hantu buram perlahan muncul di belakang Qin Chen. Hantu Qin Chen masih sedikit buram sebelumnya, tetapi pada saat ini, hantu Qin Chen menjadi semakin padat. Ini adalah sosok seperti dewa, diselimuti kegelapan tak berujung, dan energi kematian yang menakutkan mekar dari hantu, berdiri di langit dan bumi. Dan pada hantu hitam pekat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan dunia bawah sedang mengaduk-aduk. Selain aturan yang dikendalikan oleh Qin Chen sendiri, itu juga berisi kekuatan aturan orang kuat seperti Ming Dao. Jumlahnya adalah rahang jatuhan. Itu datang lagi.
Tidak jauh dari Qin Chen, Wang Mingzu mengangkat kepalanya, menatap ngeri pada hantu yang menjulang tinggi di belakang Qin Chen. Dia telah melihat tubuh Dharma Qin Chen memadat di dunia bawah. Kegelapan tak berujung dan nafas kematian pernah mengejutkan Wang Mingzu. Tubuh Dharma yang kental benar-benar berbeda dari nafas yang dipadatkan Qin Chen di alam semesta asli. Hantu para dewa yang dipadatkan oleh Qin Chen di alam semesta aslinya agung, mendominasi, dan luas, tetapi pada saat ini, sosok gelap di belakang Qin Chen suram. Seperti dewa kematian yang keluar dari api penyucian. Ini seharusnya tubuh Dharma Vientin yang dipadatkan Chen Shao di dunia bawah. Wang Mingzu memadatkan jauh. Sebagai salah satu mantan jenderal di bawah komando Kaisar Yuming, seorang pria kuat dengan detasemen 3 puncak, Wang Mingzu memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi semua yang ditunjukkan Qin Chen di depannya jauh melebihi imajinasinya. Biarkan dia juga menjadi pembuka mata. Ini, seharusnya tubuh Dharma Vientin yang terkondensasi di dunia bawahku. Qin Chen bisa merasakan perubahan di belakangnya. Pada awalnya, setelah menyerap kekuatan reguler Ming Dao dan Sagui, tubuh Dharma Vientinnya sudah sangat kental, tetapi sekarang, setelah menggabungkan kekuatan reguler makam Jenderal Ming Yan dan lainnya, sosok hantu di belakang Qin Chen bahkan lebih mengerikan. Pada Dewa Hitam Pekat itu, napas kematian yang tak berujung melonjak dan banyak aturan dunia bawah bergetar. Dan yang paling kuat di antara mereka adalah asal mula aturan yang terkandung dalam Qin Chen sendiri. Aturan dunia bawah di bawah kendali saya sendiri adalah yang utama, ditambah dengan aturan transenden dunia bawah seperti makam jenderal dunia bawah, hantu jahat, pedang dunia bawah, wanita dunia bawah Liu Jue, dan Dewa Tianyin, ditambah makhluk dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Seperti Goua, berdasarkan aturan darah leluhur yang terkandung dalam tubuh. Pantom Ikental akan menjadi salah satu pantom yang mengandung aturan paling banyak di seluruh dunia bawah. Qin Chen sangat percaya diri. Ekspresinya tegas dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar padanya terus-menerus mengembun bersama. Bagaimanapun, kekuatan aturan dipadatkan bersama. Gemuruh. Seluruh Ghost Cry Ridge meletus dengan raungan tak berujung, seperti gempa besar. Namun, ini tidak cukup. Ada juga aturan Raja Hantu Hutan. Setelah memadatkan kekuatan aturan Jenderal Makam Ming Yan dan semua orang, Qin Chen tidak berhenti memadatkan. Di tubuhnya, di dunia yang kacau, sebuah kekuatan yang mewakili nafas hutan yang tak berujung melonjak. Ini adalah kekuatan aturan Raja Hantu Shen Ming, penguasa area terlarang Istana Raja Hantu di Tanah Terbengkalai. Kekuatan detasemen 3 kali lipat. Ledakan. Qin Chen dengan cepat mengintegrasikan kekuatan aturan hutan ini ke dalam bayangannya. Segera aura kegelapan yang menakutkan mekar dari sosok hantu di belakang Qin Chen. Nafas ini begitu kuat hingga jauh melampaui nafas makam Jenderal Ming Yan, membuat sosok hantu di belakang Qin Chen bayangan itu hiruk-pikuk dan gelisah. Orang ini, berapa banyak aturan yang perlu kamu padatkan? Di kejauhan, Wang Mingzu menyaksikan adegan ini, pikirannya terguncang. Secara umum, Dharma Vientin yang dibentuk oleh detasemen ganda adalah wahyu dari aturannya sendiri, tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Tidak hanya mengintegrasikan aturannya sendiri ke dalam Dharma Vientin, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan aturan dari semua makhluk dunia bawah di dunia yang kacau. Untuk apa ini? Setelah hidup begitu lama, Wang Mingzu belum pernah melihat seseorang melakukan hal gila seperti itu. Pada saat ini, Gunung Heiyun terletak sangat jauh dari sini. Sosok agung dan menakutkan memandang Gunung Heiyun yang hancur di bawah, dengan kemarahan dingin di matanya. Di belakangnya, ada sejumlah sosok kuat yang melayang, masing-masing dengan mata ketakutan dan kepala tertunduk. Itu di sini. Seseorang membunuh putraku Mingsu dan menghancurkan sebagian dari kesadaran ilahiku. Siapa itu? Boom! Nafas yang mengerikan menyapu sosok agung ini, dan dalam sekejap, bumi dalam radius 10.000 mil langsung tenggelam dan wajah banyak orang kuat di belakangnya juga pucat. Dengan darah meluap dari sudut mulut mereka. Tapi mereka tidak berani bergerak, mereka dengan paksa menahan benturan, kepala mereka tertunduk. Orang ini tidak lain adalah Raja Hantu Shen Ming yang telah kembali dari Laut Mati ke Aula Raja Hantu.
Untuk menyelidiki penyebab kematian Mingsu, dia secara pribadi datang ke Gunung Heiyun untuk mencari tahu semuanya. Namun, Gunung Awan Hitam telah berubah menjadi reruntuhan, dan dengan berlalunya waktu, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia tidak dapat menemukan petunjuk yang berharga. Ini membuatnya sangat marah. Ini adalah masalah sepele bagi kesadaran spiritual untuk dihancurkan. Lagi pula kesadaran spiritual hanyalah kekuatan terkondensasi dari jiwa dewa yang acak dan tidak perlu memadatkan sumber asli dari tubuh fisik. Itu jauh lebih sederhana daripada memadatkan klon. Tetapi penghancuran kesadaran ilahi pada awalnya merupakan provokasi baginya, Raja Hantu Hutan, dan signifikansi simbolisnya lebih besar dari apapun. Kalian semua, biarkan aku segera menyelidiki sekeliling, dan aku harus menyelidiki kebenarannya. Aku akan membuat orang pemberani itu kehilangan jiwanya dan tidak pernah terlahir kembali selamanya. Raja Hantu Hutan dengan tegas meneriaki banyak bawahannya di belakangnya. Ya Tuan Raja Hantu. Desir, desir, desir. Bawahan ini buru-buru memberi hormat dan menembak ke segala arah dalam sekejap mencari petunjuk. Hanya Raja Hantu Hutan yang tersisa berdiri di sini, menatap reruntuhan di bawah. Hah! Tiba-tiba, Raja Hantu Senming sepertinya merasakan sesuatu, menoleh dan melihat ke arah tertentu di kejauhan. Di dalam hatinya, ada perasaan terkejut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengembun ke arah itu, yang membuatnya sangat familiar. Apa yang terjadi? Raja Hantu Senming mengerutkan kening. Pada levelnya, denyut jiwa yang diberkati ini tidak akan muncul dengan mudah, pasti ada alasan khusus. Ada apa di tempat itu? Raja Hantu Senming melihat ke ujung jauh dari kehampaan, mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Apapun yang terjadi, selama Anda mencari tahu, Anda akan tahu. Gui Kuling. Pada saat ini di belakang Qin Chen, hantu para dewa menjadi semakin kental, dan aura menakutkan melonjak kuat dan berantakan. Kekuatan aturan Moriming berasal dari Raja Hantu Moriming, penguasa area terlarang, jadi secara alami sangat menakutkan. Kekuatan Raja Hantu Hutan sangat kuat, tapi itu tidak cukup. Namun, Qin Chen tidak berhenti berkonsentrasi. Ledakan. Di dunia yang kacau. Kekuatan asli avatar Dewa Kematian yang diserap oleh Qin Chen melonjak dengan cepat. Nafas kematian yang mengerikan mekar dari tubuh Qin Chen, dan langsung bergabung menjadi hantu dewa di belakangnya. Setelah memadatkan kekuatan Raja Hantu Hutan, Qin Chen sekali lagi mengintegrasikan kekuatan asli Dewa Kematian ke dalam bayangannya. Nafas kematian yang mengerikan bermekaran, membuat nafas sosok hantu itu semakin kental. Pada saat ini, di suatu tempat dalam kehampaan jauh dari sini, Grim Reaper yang mengikuti Qin Chen tiba-tiba berhenti di jalurnya. Itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah tertentu di kejauhan, dan mengerutkan kening. Mengapa ada kekuatan yang familiar di suatu tempat di arah itu? Jantung kematian berdetak kencang. Pergi dan lihat apa itu. Dewa. Kematian melangkah maju, dan sosoknya juga menghilang tiba-tiba. Gui Kuling. Pada saat ini, Wangu Mingzu menatap kosong pada sosok hantu dengan hutan tak berujung dan napas kematian melonjak di belakang Qin Chen, wajahnya berkedut. Brengsek. Tuan Chen benar-benar mengintegrasikan kekuatan aturan Raja Hantu Hutan dan Dewa Kematian ke dalam bayangannya. Apakah ini masih manusia? Wangu Mingzu tidak tahu harus berkata apa lagi, setelah hidup begitu lama, keterkejutan hari ini lebih dari setengah kehidupan sebelumnya. Namun, sebelum sok di hatinya mereda. Ledakan. Aura reguler menakutkan lainnya muncul dari sosok hantu di belakang Qin Chen. Hei, mengapa aura ini begitu familiar? Wangu Mingzu terkejut. Saat kekuatan aturan ini muncul, dia sebenarnya merasa cukup familiar, tapi itu juga membuat seluruh tubuhnya menyeramkan. Bagaimana ini terjadi? Wangu Mingzu tertegun sejenak, tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba terbangun. Bergantung pada, oh sial, brengsek. Bukankah ini kekuatan asli dari aturanku sendiri? Ya Tuhan. Jika bukan karena kurangnya tubuh fisik, Wangu Mingzu akan merinding di sekujur tubuhnya.
Pada saat ini aura pekat Qin Chen ternyata adalah kekuatan aturan Wang Wu Mingzu-nya. Melihat hantu Qin Chen memancarkan aura yang akrab, Wang Wu Mingzu akan menjadi gila. Apa yang membuatnya semakin gila belum datang. Setelah aura biasa mekar, aura gambar hantu Qin Chen. Itu Kaisar. Itu aura asli Kaisar. Setelah sesaat kesurupan, Wang Wu Mingzu terbangun, dan apa yang dipadatkan Qin Chen ternyata adalah aura asli Kaisar Nether. Brengsek, Wang Wu Mingzu menjadi gila. Aturan Kaisar seharusnya tidak bisa dijelaskan. Kebanyakan orang akan runtuh pada pandangan pertama, tetapi Qin Chen benar-benar memadatkan nafas asli dari aturan Kaisar. Ini hanyalah sebuah fantasi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Wang Wu Mingzu tidak akan percaya bahwa seseorang di atasnya dapat memadatkan kekuatan aturan Kaisar di detasemen tingkat kedua. Apakah ini aturan asli Kaisar Yuming? Pada saat ini, pikiran Qin Chen juga bergetar. Orang lain tidak dapat memahami asal-usul aturan Kaisar besar, tetapi dia telah menerima warisan asli Kaisar Nether, jadi tidak sulit untuk mencapainya. Dan saat dia diizinkan untuk memadatkan asal-usul Kaisar Nether, dia akhirnya mengerti apa itu Kaisar Agung. Bahkan jika itu hanya prototipe asli Kaisar Nether, itu benar-benar melampaui semua kekuatan aturan yang telah dia padatkan sebelumnya. Namun, setelah memadatkan aturan Kaisar Yuming, Qin Chen mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa dia belum sepenuhnya melangkah ke detasemen tingkat kedua. Apa yang terjadi? Wajah Qin Chen jelek. Secara teoritis, dia harus bisa melangkah ke tingkat transendensi kedua kapan saja, dan bahkan setelah memadatkan begitu banyak aturan. Kekuatan hantu figur dewanya harus melampaui semua aturan kedua. Tingkat transendensi, tetapi mengapa sekarang tampaknya masih ada sesuatu yang hilang? Apakah ada yang salah? Qin Chen mengerutkan kening saat dia merasakan sosok hantu di belakangnya yang belum sepenuhnya terbentuk. Apakah kekuatan aturan tidak cukup? Jika hantu para dewa belum sepenuhnya terbentuk, maka ia dianggap belum benar-benar memasuki alam para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Kaisar Yuming sudah menjadi aturan terkuat yang bisa dia kembangkan. Jika aturan Kaisar Yuming tidak cukup, lalu aturan apa yang cukup? Niat membunuh. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Jika Anda bertanya apa kekuatan dunia bawah yang ada di tubuhnya sekarang, yang dapat dibandingkan dengan kekuatan aturan Kaisar Nether, hanya ada satu, aturan niat membunuh dari Laut Mati. Laut Mati sangat luas, dan seluruh tanah yang ditinggalkan ditutup. Bahkan penguasa zona terbatas dari tingkat transendensi puncak 3 tidak dapat melewatinya. Kekuatan seperti itu pasti di atas transendensi 3, dan kemungkinan besar itu adalah tingkat Kaisar. Memikirkan hal ini, pikiran Qin Chen bergerak, dan langsung menarik air Laut Mati yang tak berujung di pedang berkarat misterius di tubuhnya. Dalam sekejap aura pembunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, niat membunuh ini menyapu, dan seluruh Ghost Cry Ridge bergetar. Dan aura jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dia jatuh, gemetar. Dan ketika aturan niat membunuh ini muncul, aturan bawah yang paling kuat di tubuh Shen Xiang Suying langsung ditekan, benar-benar ditekan dan tidak dapat bergerak. Ini. Qin Chen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa aturan niat pembunuhan Laut Mati sangat menakutkan, dan kemungkinan besar mereka berada di tingkat Kaisar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan ini akan begitu menakutkan sehingga dapat dengan mudah menekan kekuatan aturan Kaisar Nether. Ini jelas merupakan kekuatan yang jauh di atas Kaisar Nether. Tapi Kaisar Yuming sudah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah di zaman kuno. Kekuatan apa yang lebih menakutkan daripada Kaisar Yuming? Bagaimana Laut Mati di tanah terbengkalai ini terbentuk? Hati Qin Chen terguncang. Bum bum bum. Niat membunuh Laut Mati yang mengerikan terkondensasi pada hantu para dewa. Kekuatan kuat itu terus memengaruhi tubuh fisik Qin Chen, dan tubuh fisik Qin Chen bergetar hebat. Tidak mampu menahan kekuatan seperti itu sama sekali. Karena Qin Chen saat ini bukanlah detasemen ganda yang nyata, dia memiliki perasaan bahwa jika dia membiarkan niat membunuh yang mengerikan ini terus menyerang, tubuh fisiknya akan segera runtuh. Kecuali dia bisa langsung masuk ke detasemen ganda. Tapi saat berikutnya, wajah Qin Chen menjadi jelek lagi.
Karena, bahkan setelah mengembunkan niat membunuh di Laut Mati, gambar bayangannya masih belum berubah, dan dia masih selangkah lagi dari gambar Myriad God yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak bisa melangkah ke detasemen tingkat kedua meskipun saya telah memadatkan aturan niat membunuh di Laut Mati? Apa yang hilang? Pada saat ini, Qin Chen menjadi sedikit cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa menerobos tingkat detasemen kedua akan menyebabkan begitu banyak liku-liku. Sebagai reinkarnasi kosmik, dia seharusnya dapat melangkah ke detasemen tingkat kedua dengan sangat mudah, tapi kenapa selalu kurang? Apa yang hilang? Meskipun Qin Chen cemas di dalam hatinya, pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Kecemasan saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Ia terus menjelajah, berusaha menemukan masalahnya. Wan Gu, apakah kamu tahu jika ada sesuatu yang hilang pada bayanganku? Pada saat yang sama, dia langsung bertanya pada Wan Gu Mingzu. Wang Gu Mingzu adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat detasemen 3 puncak, mungkin dia tahu sesuatu. Ah, apa yang hilang? Tuan Chen, apakah hantu menakutkan seperti milikmu masih kehilangan sesuatu? Wan Gu Mingzu tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya, dan berkata dengan heran. Lalu mengapa gambar hantu saya tidak bisa dipadatkan sepenuhnya? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tidak bisa diringkas menjadi bentuk. Bagaimana ini mungkin? Wang Gu Mingzu terkejut dan melihat hantu para dewa di belakang Qin Chen. Hantu para dewa yang sangat besar bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Bagaimana mungkin ada sesuatu kurang, mereka semua kekurangan sesuatu, jadi bukankah hantu orang lain lebih buruk? Dari sampah. Lihat baik-baik. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tuan Muda Chen, hantu Anda ini telah memadatkan aturan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Ini lebih menakutkan dan menakutkan daripada hantu Anda yang diketahui bawahan ini. Di dunia bawah saya, bawahan ini belum pernah melihat hantu di belakang Anda selain Chen Shao. Myriad Pantom ini bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang hilang sama sekali. Wan Gu Mingzu hendak menangis. Dia sangat akrab dengan alam penglihatan mistik. Gambar hantu di belakang Qin Chen sudah sangat sempurna. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat gambar hantu yang paling kuat dalam sejarah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang hilang? Apakah itu hantu paling kuat di dunia bawah? Kata-kata Wang Gu Mingzu segera menggerakkan hati Qin Chen. Di antah-berantah, dia memiliki kilasan inspirasi, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, tetapi itu seperti sebuah film tipis yang memisahkannya, mencegahnya untuk mencongkel esensi. Apa itu? Qin Chen cemas. Ledakan. Pada saat ini, hantu para dewa di belakangnya terus-menerus terombang-ambing dengan niat membunuh yang menakutkan, dan niat membunuh yang menakutkan langsung merasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Tubuh Qin Chen mengeluarkan suara retak dan tubuhnya ada retakan di permukaan. Tubuh perlahan runtuh di bawah niat membunuh yang mengerikan ini. Ekspresi Qin Chen segera berubah. Dia hampir tidak bisa menahan kekuatan hantu para dewa di belakangnya. Jika dia tidak bisa melangkah ke alam dewa segudang dan bergabung dengan hantu para dewa di belakangnya, tubuhnya akan runtuh langsung di bawah hantu dewa. Para dewa, jika dia melanjutkan, ayolah, keluar dari akalmu. Pada saat itu, Qin Chen mungkin akan menjadi orang pertama yang terpisah di alam semesta yang dimusnahkan oleh kekuatan hantu figur dewanya. Faktanya, bahkan jika pembangkit tenaga listrik terpisah tingkat ganda gagal menerobos dengan sukses, mereka tidak akan terluka oleh kekuatan hantu seperti dewa mereka sendiri, bagaimanapun. Kekuatan-kekuatan seperti dewa berasal dari diri mereka sendiri dan tidak akan menimpa diri mereka sendiri. Tapi Qin Chen berbeda, kekuatan penampakan dan bayangannya yang ilahi telah memadatkan kekuatan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Jauh melebihi batas yang dapat dikendalikan Qin Chen sekarang. Batas kendali. Kecuali itu menerobos, sangat mungkin itu akan dihancurkan oleh kekuatan Tuhannya sendiri. Sialan, aku tidak bisa terus seperti ini. Mata Qin Chen tenggelam, dia tidak punya pilihan selain membangunkan Kaisar Yuming secara paksa. Dengan identitas dan kekuatan Kaisar Yuming, dia mungkin tahu sesuatu.
Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak bertanya pada Xiao Xiao? Mungkin Xiao Xiao tahu sesuatu. Pada saat ini, Wang Mingzu buru-buru berbicara. Melihat retakan terus-menerus di tubuh Qin Chen, Wan Guming segera pergi ke dokter. Tersenyum. Qin Chen terkejut, ini benar-benar sebuah solusi. Meskipun basis kultivasi Xiao Xiao sangat lemah, pengetahuan yang dia tunjukkan sebelumnya melampaui leluhur Myriad Bone Netherworld yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dengan pikiran di benaknya, pikiran spiritual Qin Chen menembus jauh ke dalam dunia yang kacau, hanya untuk melihat kilatan fluktuasi spasial. Dan gadis kecil itu tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Xiao Xiao, cepat dan lihat apakah ada sesuatu yang hilang pada hantu Chen Shao. Melihat gadis kecil itu muncul, Wan Gumingzu buru-buru berkata. Dan saat dia muncul, niat membunuh yang mengerikan keluar dari bayangan sosok dewa melewati tubuhnya dalam sekejap, menyapu gaunnya, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Bayangan hantu. Gadis kecil itu bertanya dengan curiga. Itu sosok agung di belakang Tuan Muda Chen. Wan Gumingzu bahkan berkata. Mata hitam besar gadis kecil itu menatap hantu di belakang Qin Chen. Ketika dia melihat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kakak, mengapa hantu di belakangmu begitu tak bernyawa? Kecil. Ya, gadis kecil itu mengangguk dan Tong Zhen berkata. Ketika saya melihat ke arah kakak laki-laki sambil tersenyum, saya dapat merasakan bahwa tubuh kakak laki-laki itu penuh kehangatan, seolah-olah memancarkan cahaya, mekar dengan cahaya. Yang berbeda dari orang lain di dunia. Dunia bawah. Biarkan Xiao Xiao merasa sangat baik. Tapi kakak, hantu di belakangmu tidak bernyawa, tidak berbeda dengan orang lain di dunia bawah ini, di mata Xiao Xiao, kakak tidak seperti ini. Petik 2. Boom! Kata-kata gadis kecil itu jatuh ke dalam pikiran Qin Chen, dan itu seperti petir, bergema di benak Qin Chen. Mematikan. Petik 2. Sinar cahaya. Tubuh Qin Chen bergetar, dan dikombinasikan dengan kata-kata Wang Mingzu sebelumnya, itu seperti wahyu di benaknya, dan cahaya spiritual langsung menyala. Saya mengerti, akhirnya saya mengerti. Qin Chen bergumam, menatap gadis kecil itu, dan berkata dengan penuh semangat, tersenyumlah, terima kasih. Petik 2. Kakak tidak perlu berterima kasih padaku, Xiao Xiao hanya mengungkapkan perasaannya, tetapi jika dia bisa membantu kakak, Xiao Xiao sangat senang. Gadis kecil itu tersenyum. Senyumnya sangat cerah dan bersih. Xiao Xiao, kamu kembali dulu. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia yang kacau. Setelah gadis kecil itu menghilang, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat hantu dewa di belakangnya. Matanya tenang, dan dia tidak lagi cemas dan gugup sebelumnya. Debu. Chen Shao, apa yang kamu mengerti? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Kata Wang Mingzu dengan wajah bingung. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Yin dan yang bergabung. Petik 2. Qin Chen meludahkan 4 kata. Apa maksudmu? Petik 2. Wan Gumingzu menggaruk kepalanya, masih agak bingung. Dengan ikmu, sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Petik 2. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu berhenti berbicara. Saat ini, dia sudah mengerti mengapa dia masih tidak bisa memasuki detasemen tingkat kedua. Karena dia berasal dari lautan kosmik, yang dia miliki adalah tubuh fisik dan kekuatan dunia yang, tetapi hantu dewa-dewanya semuanya berevolusi sesuai dengan kekuatan aturan dunia bawah. Bagaimana hantu para dewa di dunia bawah dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik di dunia yang Yin dan yang harus menyatu bersama sebelum dia benar-benar dapat melangkah ke dunia fenomena segudang. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak ragu, dan dalam sekejap, dia melepaskan asal mula laut di tubuhnya. Ledakan. Aura mengerikan dari dunia yang tiba-tiba merasuki Gui Cooling Ridge. Untuk menyembunyikan dirinya sebelumnya, Qin Chen telah menyembunyikan asalnya di dunia yang sejak dia datang ke dunia bawah, yang dia tunjukkan hanyalah kekuatan dunia bawah di bawah kendalinya. Pada saat ini, Qin Chen sepenuhnya melepaskan kekuatan yang tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Wang Mingzu buru-buru berkata dengan cemas.
Kekuatan yang Anda terlalu kuat. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menarik kekuatan dunia bawah. Dunia bawah terlalu menarik perhatian, dan sekarang Qin Chen melepaskannya tanpa disembunyikan. Seolah-olah menyalakan obor di kegelapan di mana dia tidak dapat menjangkau jari-jarinya, itu pasti akan menerangi malam yang gelap dan dilihat oleh banyak orang di malam yang gelap. Tidak, saya harus menutupi Chen Shao. Wangu Mingzu buru-buru terbang di atas kehampaan sang Gui Kuling yang tak ada habisnya. Malam abadi datang. Boom! Aura kematian gelap yang menakutkan merasuki tubuh Wangu Mingzu dalam sekejap, seperti langit yang gelap menyapu, menutupi kehampaan dalam jarak 1.000.000 mil, dan langsung menutupi dunia Gui Kuling tempat Qin Chen berada. Ci. Gumpalan kekuatan yang menyinari tubuh Wangu Mingzu, dan terdengar suara terbakar yang membakar, dan gumpalan asap hitam membubung, dan rasa sakit yang tak berujung datang dari jiwa Wangu Mingzu. Sialan, hentikan untukku, Wangu Mingzu meraung, meskipun gelombang rasa sakit terus melewati jiwanya, menyebabkan jiwanya mengejang dan bergetar, tetapi dia tidak bergeming. Dan terus melepaskannya, melepaskan kekuatannya jiwa yang tersisa, kekuatan kematian berubah menjadi domain malam abadi yang tak ada habisnya, menutupi kehampaan dalam jarak 1.000.000 mil, menutupi aura mekar matahari Qin Chen. Memperhatikan. Sekarang mereka sedang dilacak oleh Dewa Kematian, penguasa area terlarang dari pemakaman Dewa Kematian. Suasana dunia yang begitu kuat pasti akan dirasakan oleh orang yang kuat seperti Dewa Kematian. Dan Chen Shao sekarang berada di saat kritis. Terobosan jika waktunya tiba, pasti akan menimbulkan bahaya bagi Chen Shao. Untung ini adalah Ghost Crying Ridge, dan ada jiwa-jiwa yang membenci tanpa akhir. Dengan perlindunganku, energi yang Chen Shao tidak akan keluar terlalu banyak, jika tidak maka akan merepotkan. Petik 2. Melihat sejumlah besar jiwa yang membenci di sekitar, Wangu Mingzu menghela nafas lega. Gui Kuling mengandung aura mengerikan dari jiwa yang bersalah, yang dapat menutupi sebagian besar aura dunia bawah Qin Chen, dan dia hanya perlu melawan tuan muda ini. Tentu saja, Wangu Mingzu bahkan lebih beruntung karena ini adalah tempat yang ditinggalkan. Jika Chen Shao melakukan ini di tempat lain di dunia bawah, itu mungkin akan membuat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar khawatir, dan semuanya akan berakhir saat itu. Dalam kegelapan, tampaknya ada takdir tertentu yang membuat Qin Chen datang ke tanah terlantar, menghindari persepsi semua kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang hebat. Ledakan. Di bawah, di Ghost Cry Ridge, Qin Chen dengan tidak hati-hati melepaskan asalnya sendiri di dunia yang gemuruh. Napas yang panas menyebabkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di Gui Kuling melolong kesakitan, tetapi di tengah rasa sakit itu, ada jejak kelegaan. Jejak kelegaan, jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 10.000 mil diterangi oleh kekuatan yang Qin Chen tiba. Setelah itu, menghilang dalam sekejap dan menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Sebelum menghilang, jiwa-jiwa yang kesal ini memandang Qin Chen dengan penuh hormat, menunjukkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya, dan sedikit memberi hormat pada Qin Chen. Mereka adalah makhluk dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di masa lalu. Setelah kematian, jiwa mereka berubah menjadi jiwa yang tidak adil dan tetap di sini. Dan mereka tidak akan pernah terlahir kembali. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen telah membebaskan mereka dari siksaan dan rasa sakit yang tak berkesudahan ini, memungkinkan mereka untuk kembali ke surga dan bumi, dan asal mula dunia bawah. Itu sama saja dengan rahmat kelahiran kembali. Ketika jiwa-jiwa yang membenci ini menghilang, sisa-sisa jiwa yang membenci tetap ada dari segala arah, berubah menjadi benang sutra, dan perlahan memasuki tubuh Qin Chen. Memperkuat kekuatan Qin Chen. Tapi Qin Chen menutup telinga untuk itu, dengan ekspresi serius di wajahnya ketika mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan dunia yang kekuatan semua fenomena yang dibentuk dengan menggabungkan dirinya dengan asal mula langit tiba-tiba muncul. Bersenandung. Adegan luar biasa terjadi pada Wangu Mingzu di belakang Qin Chen, sosok hantu lain muncul. Hantu para dewa ini agung, mendominasi, dan luas, mekar dengan cahaya tak berujung. Membentuk kontras yang sangat berbeda dan tajam dengan hantu dewa gelap yang dilepaskan oleh Qin Chen sebelumnya. Dua bayangan dewa persetan denganku.
Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, semua kejutan di kehidupan sebelumnya tidak sebanyak hari ini. Bagaimana mungkin seseorang memiliki dua bayangan hantu? Tapi sekarang, dia melihatnya. Satu mewakili hantu para dewa, dan yang lainnya mewakili hantu dunia bawah. Kedua hantu itu berdiri tegak di langit dan bumi, menyinari cahayanya sendiri. Dan hantu para dewa di dunia bawah jelas lebih tinggi dari hantu para dewa di dunia yang di bawah. Qin Chen melihat hantu dari dua ekspresi dengan mata tenang. Di alam semesta asli dan dunia bawah, dia telah memadatkan dua hantu dharma yang berbeda. Kedua hantu itu mewakili satu yin dan satu yang mewakili lautan alam semesta dan dunia bawah. Dan mereka adalah kekuatan yang sama sekali berbeda. Jika aku ingin benar-benar melangkah ke detasemen ganda dan memadatkan segudang hantu, aku harus membiarkan dua yin dan yang bergabung. Mata Qin Chen tegas, dan dia tiba-tiba mengambil keputusan. Perpaduan yin dan yang, semua fenomena dan dewa. Qin Chen mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Dengan kemauannya, bayangan gelap para dewa bertabrakan dengan hantu dewa yang bersinar. Ledakan. Raungan tanpa suara tapi mengejutkan tak terlihat bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Pada saat ini, waktu seakan berhenti, ruang seakan membeku, dan bahkan pemikiran pun terpenjara sesaat. Segala sesuatu di dunia pada awalnya berwarna hitam, dan kemudian putih tanpa akhir, semuanya tampak menghilang saat ini. Saya tidak tahu berapa lama, mungkin sesaat, mungkin satu era, atau bahkan seabad. Gemuruh. Perpaduan cahaya hitam pekat dan cahaya yang membakar mewakili perpaduan panik dari dua kekuatan yin dan yang, dan aura dan kekuatan yang mengejutkan langsung menembus dunia. Ledakan. Antara langit dan bumi, semburan guntur meraung. Seluruh tanah terlantar tampak bergetar. Ini adalah Myriad Bone Nether Ancestor juga diterbangkan oleh kekuatan seperti itu, dan domain malam abadi tak berujung yang dia bentuk langsung terkoyak. Dan kehampaan dalam jarak 1 juta mil hancur berkeping-keping. Di bawah lubang hitam, di bawah gelombang kejut yang mengerikan. Retakan bahkan muncul di kristal tengkoraknya, seolah hendak pecah. Apakah kau berhasil? Wangu Mingzu berjuang untuk menstabilkan sosoknya di badai luar angkasa, dan melihat ke bawah dengan penuh semangat. Di bagian bawah, setengah dari dua hantu telah bergabung, tetapi hantu dunia bawah jelas lebih besar dari hantu yang, jadi ketika keduanya bergabung, hantu yang terus dimusnahkan. Sedangkan hantu dunia bawah adalah tabrakan konstan. Titik. Keduanya tidak dapat mencapai keseimbangan yang sempurna. Engah. Di bawah, wajah Qin Chen pucat, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya bergoyang, wajahnya seperti kertas emas. Dua kekuatan yin dan yang membombardirnya, meledakkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, hancur sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak bagus. Wangu Mingzu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa Qin Chen dalam bahaya besar sekarang. Yin dan yang tidak seimbang, jadi mereka tidak bisa menyatu. Qin Chen mengangkat kepalanya sementara tubuhnya hancur, dan melihat dua sosok hantu yang terus-menerus runtuh. Perpaduan yin dan yang, jika kekuatan satu pihak terlalu kuat, kecelakaan akan terjadi. Hantu dunia bawah yang telah saya padatkan jauh lebih kuat daripada hantu alam semesta asli. Hantu dunia bawah, saya telah mengintegrasikan aturan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah Gowa dan lainnya. Selain itu, ada juga hantu raja hantu hutan, tuan makam dewa kematian, leluhur Nether tulang segudang, kaisar Nether, dan niat membunuh laut mati. Mata Qin Chen berkedip. Di antara mereka, kekuatan raja hantu hutan, penguasa makam dewa kematian, dan leluhur tulang segudang tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Meskipun mereka semua adalah pusat kekuatan 3 tingkat yang telah melampaui dunia tatanan abadi, mereka setidaknya dapat diterima. Namun, niat pembunuhan laut mati dan kaisar Nether setidaknya berada di tingkat kaisar. Kekuatan. Titik petik 2. Terutama niat membunuh di laut mati jauh lebih unggul dari kaisar Nether. Dan hantu para dewa di Yang Jian hanya terintegrasi dengan kekuatan sumber surgawi.
Sumber surgawi paling mirip dengan sumber dunia bawah mirip dengan dunia bawah kekuatan aturan, tetapi dua kekuatan Kaisar Nether dan niat membunuh laut mati hilang, mengakibatkan hantu Yin dan Yang tidak dapat mencapai keseimbangan, dan mereka tidak seimbang satu sama lain. Lainnya, jika kamu terus menggabungkan secara paksa, pada akhirnya akan menjadi hantu dunia bawah yang menelan hantu dunia yang bayangan, dan kemudian hancurkan aku sepenuhnya. Pada saat kritis ini, Qin Chen tidak merasa panik sama sekali, tapi sangat tenang. Kekuatan keduanya harus disatukan sehingga mereka benar-benar bisa bergabung. Mata Qin Chen berkilat. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang menakutkan tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Asal-usul ruang. Boom! Ini adalah musuh Kaisar Yuming dari Laut Semesta. Kekuatan asli Kaisar Miekong langsung diaktifkan oleh Qin Chen, dan langsung bergabung menjadi hantu para dewa di dunia yang. Kekuatan ini cukup untuk menetralkan kekuatan asli Kaisar Nether. Segera setelah itu, boom! Aura menakutkan lainnya keluar dari tubuh Qin Chen. Saya melihat kekuatan totem yang menakutkan dari Kaisar Dewa berlama-lama di sekitar tubuh Qin Chen didorong oleh Qin Chen, mereka bergabung menjadi hantu para dewa di bawah sinar matahari. Ini adalah kekuatan Kaisar kuno Laut Pasang Void, kekuatan seperti itu digunakan oleh Qin Chen untuk melawan niat membunuh Laut Mati. Ledakan. Dengan tambahan kedua kekuatan ini, aura kekuatan yang Qin Chen melonjak dalam sekejap, mencapai titik di mana ia sangat dekat dengan kekuatan dunia bawah. Dalam sekejap, keseimbangan yang awalnya hilang menjadi stabil dalam sekejap. Namun, meski kedua kekuatan sudah stabil, mereka masih saling bertarung. Jika ingin memperebutkan posisi utama, jelas tidak ada yang akan menerima yang lain. Sialan, sepertinya jika kamu tidak menekannya, itu tidak akan berhasil. Mata Qin Chen muram. Kedua kekuatan Yin dan Yang ini dapat saling bertarung untuk waktu yang lama tanpa masalah, tetapi tubuh fisik saya tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Jika saya tidak menggabungkan keduanya secepat mungkin, saya akan takut tubuh fisik saya akan dimusnahkan dalam waktu singkat. Kedua kekuatan itu harus ditekan dan penyatuannya dipercepat. Kalau begitu, mata Qin Chen berkilat karena marah. Dewa Penghakiman Guntur. Boom! Cahaya guntur tak berujung meledak dari tubuh Qin Chen dalam sekejap, menutupi hantu kedua dewa dalam sekejap. Itu adalah kekuatan darah guntur Qin Chen. Kekuatan garis keturunan gunturnya tidak bergabung dengan hantu para dewa di dunia yang, juga tidak bergabung dengan hantu para dewa di dunia bawah. Tetapi bertindak sebagai kekuatan eksternal untuk secara paksa menekan keduanya. Di bawah penilaian Qin Chen, dua kekuatan yang awalnya memberontak menjadi tenang dalam sekejap, dan mereka bergabung dengan serius seperti dua anak yang patuh. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Qin Chen memuntahkan seteguk darah, dengan darah menggantung di sudut mulutnya, dan berkata sambil menyeringai. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi asal, sehingga kedua kekuatan itu dengan panik bergabung bersama. KKK. Tubuh fisik Qin Chen terus runtuh, dan akhirnya, pada saat tubuh fisik Qin Chen hampir runtuh sepenuhnya, dua kekuatan fenomenal yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyatu. Ledakan. Aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti udara, dan hantu kedua dewa bergabung sepenuhnya, dan hantu bersahaja muncul di belakang Qin Chen. Hantu ini terlihat biasa, tetapi terlihat seperti dewa kematian yang keluar dari neraka, atau dewa yang keluar dari cahaya, membuat orang merasa ngeri. Dia seperti seorang master, berdiri tinggi dan bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia. Ledakan. Pada saat yang sama Qin Chen diskor. Kekuatan di seluruh Ghost Scrying Ridge mendidih, dan kekuatan yang tak terhitung memasuki tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Kakak, ada retakan yang hampir tak terdengar, dan Qin Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan kekuatan dunia bawah yang muncul menyebar dalam sekejap. Seolah-olah lautan, yang sudah penuh dengan air, menerobos bendungan dalam sekejap dan mengalir ke ruang yang lebih besar dan lebih luas. Qin Chen tahu bahwa pada saat itu barusan, dia secara alami melangkah ke detasemen tingkat kedua, dan aura di tubuhnya masih meningkat secara gila-gilaan setelah menembus detasemen tingkat kedua.
Qin Chen merasa bahwa basis kultivasinya telah ditingkatkan secara gila-gilaan, kekuatan mengerikan melonjak yang setidaknya puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari detasemen puncak tingkat pertama. Dan kekuatan ini masih meningkat, bahkan jiwanya juga mulai menyebar dengan gila-gilaan. Perasaan kekuatan yang meningkat pesat ini membuat Qin Chen hampir berpikir dia sedang dalam mimpi. Dia telah dipromosikan berkali-kali, dan juga mengalami peningkatan kekuatan berkali-kali, tetapi dia tidak pernah merasa begitu gila dan begitu jelas kali ini. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada langkahnya dari alam tertinggi ke alam transendensi. Namun, yang satu adalah terobosan tingkat besar dari yang tertinggi ke transendensi. Dan yang lainnya adalah terobosan tingkat kecil dari transendensi tingkat pertama ke transendensi tingkat kedua. Mengapa terjadi transformasi dan perubahan yang begitu menakjubkan? Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi. Nafas terus-menerus dari dunia bawah tidak menghilang segera setelah menghancurkan penghalang transendensi ganda Qin Chen, tetapi mengenai tubuh dan jiwa Qin Chen lagi. Meridian yang robek sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan tubuh yang hampir hancur sebelumnya juga pulih dengan cepat, dan kekuatan tubuh Qin Chen meningkat dengan cepat. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah dia mengendalikan kekuatan semua fenomena, riak terbentuk di sekujur tubuhnya. Dan kemudian aura yang sulit dipahami perlahan menyebar ke pinggiran. Ketika aura ini menyebar ke tempat-tempat tertentu, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia bisa mengendalikan segalanya di dunia itu, dan semua yang ada di bawah kendali penuhnya. Dan dia bisa menghancurkan semuanya di sana secara langsung hanya dengan satu pikiran. Ini adalah ranah ketertiban, bagaimana ini mungkin? Qin Chen terkejut sesaat, apa yang terjadi? Kekuatan medan hanya dapat membentuk ruang pertempuran yang unik setelah menembus 3 detasemen dan melangkah ke ranah detasemen tatanan abadi ketiga, menggunakan kekuatan tatanan abadi. Ini juga merupakan cara paling ampuh dari alam tatanan abadi. Di ruang pertempuran ini, kecuali pemain kuat dengan level yang sama menggunakan domain untuk menghilangkan pengaruh satu sama lain. Siapapun yang memasukinya akan berada di luar kendali pihak lain. Ini adalah tempat detasemen rangkap 3 yang paling menakutkan. Tapi sekarang saya hanya menembus 2 dewa yang tak terhitung jumlahnya, mengapa saya membentuk alam keteraturan? Apa sebenarnya yang terjadi? Qin Chen tertegun. Sementara Qin Chen terkejut, aura di tubuhnya terus menyebar. Pada saat ini, domainnya tidak hanya meluas beberapa kali lagi, tetapi juga mulai membaik. Napas tak berujung mengalir ke tubuh Qin Chen terus-menerus, dan seluruh Ghost Screaming Ridge berubah menjadi dojo Qin Chen, di mana ratusan juta tahun jiwa yang salah dan nafas dunia bawah dipadatkan. Tetapi pada saat ini itu menjadi makanan bagi Qin Chen untuk meningkatkan kultivasinya, itu menjadi landasan baginya untuk memperkuat dirinya sendiri. Badai yang tak terhitung jumlahnya melonjak di Gui Kuling, dan Qin Chen baru saja menyerapnya, seolah-olah dia tidak akan pernah puas dengan itu. Saya tidak tahu berapa lama tapi badai di Gui Kuling Ridge akhirnya mereda perlahan. Ghost Screaming Ridge, yang awalnya diisi dengan energi spiritual dunia bawah yang tak ada habisnya dan energi jiwa-jiwa yang dirugikan, telah menjadi lebih tipis pada saat ini. Hanya menyisakan kurang dari sepertiga dari konsentrasi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah tanah terlarang Gui Kuling yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun di tanah terbengkalai. Penghematan ratusan juta tahun telah habis sebagian besar dalam satu hari. Saat Gui Kuling berangsur-angsur menjadi tenang, Qin Chen merasakan suara lembut tubuhnya lagi, dan saat berikutnya, perasaan yang lebih kuat datang. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan jatuh perlahan dari kehampaan. Saat ini, rambut hitamnya menari, seperti Raja Dewa, berdiri dengan bangga di dunia, mendominasi segalanya di dunia. Dia menundukkan kepalanya, menggerakkan tubuhnya dengan ringan, dan ada suara berderak sonik di sekujur tubuhnya. Qin Chen tahu bahwa ketika wilayahnya menerobos, tubuh dan jiwanya juga memiliki terobosan yang luar biasa, dan basis kultivasinya menembus ke tingkat kedua. Tingkat detasemen, dan bahkan melangkah ke tahap akhir detasemen ganda dalam satu gerakan. Perasaan kuat yang bisa menghancurkan segalanya bangkit dari tubuh Qin Chen. Qin Chen berbalik perlahan, dan meninju ringan di depannya. Boom kakak.
Terdengar raungan yang menusuk telinga, dan kehampaan dunia bawah dalam jarak 10.000 mil di depan Qin Chen hancur seperti porselen. Seluruh kehampaan tidak dapat disentuh oleh pukulan Qin Chen, memusnahkannya menjadi bubuk. Bahkan kehampaan dunia bawah tidak dapat menahan kekuatan Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen menatap Wan Gumingzu. Pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia cukup untuk menghancurkan semua yang dia lihat di depannya. Ditatap oleh Qin Chen, Wang Gumingzu bergidik, dan jejak ketakutan muncul dari seluruh tubuhnya tanpa bisa dijelaskan, seolah-olah ditatap oleh iblis, ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Wang Wu, ayo, bertarunglah denganku. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Sekarang dia sangat perlu mengetahui seberapa kuat kekuatannya dan seberapa banyak dia telah meningkat. Kata-kata itu jatuh. Sebelum Wang Gumingzu bisa menjawab, sosok Qin Chen tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Baginya sekarang, satu-satunya yang bisa memverifikasi kekuatannya adalah Wang Gumingzu di depannya. Tidak Tuan Muda Chen, ada yang ingin saya katakan, tunggu, Sebelum Wang Gumingzu selesai berbicara terdengar ledakan, dan jeritan melengking bergema di langit dan bumi. Sementara Qin Chen akrab dengan kekuatannya sendiri. Dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari Ghost Cry Ridge, sosok yang memancarkan aura hutan tak berujung muncul di dunia. Itu arah Gui Cooling Ridge. Sosok agung dan menakutkan ini memandang Gui Cooling Ridge di kejauhan, sedikit mengernyit. Itu adalah Raja Hantu Hutan yang datang dari Gunung Heiyun. Ghost Crying Ridge adalah salah satu area terlarang di tanah terbengkalai. Jarang dikunjungi orang, dan orang biasa yang terpisah tidak berani terburu-buru ke sana karena takut akan diserang oleh aura jiwa yang bersalah. Mengapa familiar aura sebelumnya datang dari arah Gui Cooling Ridge? Ke sini. Raja Hantu Hutan memiliki keraguan di matanya. Dan dalam proses bergegas, dia samar-samar merasakan kekuatan khusus datang dari arah Gui Cooling, tetapi pada saat ini aura yang dikenalnya telah hilang sama sekali. Berpura-pura menjadi hantu. Raja Hantu Hutan Kegelapan mendengus dingin, apapun itu, jangan berpikir untuk melakukan apapun di depanku. Setelah Raja Hantu Hutan Kegelapan selesai berbicara, dia melangkah keluar dan langsung menghilang. Umumnya orang yang terpisah takut pada Ghost Crying Ridge, tetapi untuk penguasa area terlarang seperti Raja Hantu Senming, pembangkit tenaga listrik terpisah 3 kali lipat. Hampir tidak ada tempat di tempat terbengkalai ini yang tidak dapat dia kunjungi. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.